Tes, selamat malam. Ya, selamat malam teman-teman tiket pendakian. Di malam hari ini kita akan berdiskusi dan sharing-sharing tentang pendakian di Gunung Lawu. Di mana kita akan mulainya jam 8 malam sama Kak Zahro. Jadi Kak Zahro akan menjadi salah satu pembicara di malam hari ini, di hari Selasa 6 September. Kita startnya jam 8 malam. Kita tahu bahwa Gunung Lawu salah satu gunung di Jawa Tengah yang menjadi salah satu gunung yang menarik untuk didaki karena salah satu daya tariknya ada warung di atas gunung. Saya pernah ke sana. Kalau nggak salah, Mbak Makjah. Jadi ada warung di atas gunung, di atas puncak Gunung Lawu, di mana ketika para pendaki ingin cari makanan dan ngopi, istilahnya itu ada di sana. Bisa bisa ada di sana. Nah, kita akan mengulas tentang Gunung Lawu dengan Kak Jaroh. Di sini kalau dari profil Instagram dia pernah solo hiking di Gunung Lawu. Kita tahu kalau hiking di Gunung Lawu sendirian itu memang tidak direkomendasikan, tapi ternyata Kak Zahro pernah ke sana sendirian. Nanti kita akan coba review gimana pengalamannya dia, apa aja bekal yang bisa dipersiapkan untuk ke sana ketika sendiri, dan kira-kira itinerary apa yang perlu disiapkan ketika kita mau ke Gunung Lawu. Ya, sebelumnya ya selamat datang Mas Caksa. Dan ada lagi yang join yaitu Mas Andrianto. Ya, cukup banyak yang join. Ada Mas Sigit Palenai. Ada lagi Mas Dwi Santoso. Ya, selamat datang sebelumnya. Sambil kita menunggu pembicara. Selamat datang teman-teman tiket pendakian yang selalu hadir di acara live IG di sini. Dan mohon maaf 2 minggu terakhir kita tidak live IG karena beberapa kesibukan. Jadi kita akan rutinkan lagi acara live IG ini bersama teman-teman tim tiket pendakian. Ya, mulai dari Mbak Erina. Dari mana ini Mbak Erina? Mbak Erina dari mana? Ada lagi Lianidri. Mungkin teman-teman bisa sapa-sapa asalnya dari mana, bisa komen di sini. Ya, saya ingatkan lagi, jadi acara ini kita akan live bareng dengan Mbak Zahro yang akan membahas di pendakian di Gunung Lawu. Oh, ada yang dari Karawang. Oke, Karawang. Oh, ada dari Jakarta Utara. Wah, Jakarta Utara. Ini ada kantor kita juga di Jakarta Utara. Oke. Saya coba konekkan ke salah satu pembicara. Oh, dari Jogja. Pastinya Jogja pasti pernah ke Lawu lah. Jogja kan deket sama Tawangmangu ya. Salah satu area pendakian di sana. Saya coba invite Mbak Zahro.
Selamat datang Mas Dimas. Ini Mas Dimas ini salah satu eh, malam Kak. Tes, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Ya, so panggilannya Zahro atau Latifa, Mbak? Terserah, itu bebas. Bisa dipanggil Latifah, bisa dipanggil Zahro. Ya, sebelumnya terima kasih Kak Zahro atas waktunya di malam hari ini, di mana Kak Zahro kemarin kita DM untuk sharing-sharing tentang pendakian Gunung Lawu, Kak. Mungkin perkenalkan dulu Kak, saya Haryo, saya salah satu tim dari tiket pendakian. Jadi kita tiket pendakian merupakan platform untuk kebutuhan pendakian yang ada di Indonesia. Itu Kak. Nah mungkin langsung aja Kak Jaro bisa memperkenalkan diri dengan rekan-rekan yang ada di sini. Di sini yang saya lihat yang live sudah 20 lebih. Waktu dan tempat saya persilakan Kak Jaro. Ya, aku mau uh, bahasanya nggak usah terlalu formal kali ya, karena kita sesama anak alam mungkin ya. Aku Iya mau masih anak-anak. memperkenalkan dulu. Nama aku Latifah. Aku biasa dipanggil siapa ya? Kadang Latifah, kadang Iva, kadang Zahro. Terserah senyamannya teman-teman sih itu. Terus aku dari Sidoarjo, aku lahir di Sidoarjo. Sidoarjo, Sebelumnya, oh iya. Iya, iya. sebelumnya tinggalnya di Karawang, di Jawa Barat. Kemarin kuliah di sana. Tadi ada yang dari Karawang ya? Kayaknya teman kuliahnya Kak itu. Kurang tahu. Begitu, Kak. Kak Oh, siapa tadi? sekarang berarti tinggalnya di Sidoarjo, Kak. Sekarang lagi di Sidoarjo. Oke. Iya, Kak. Jadi dari IG Kakak pernah submit di 7 gunung ya, Kak? Di Jawa. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi di mana aja, Kak? Di mana aja, Kak, gunungnya, Kak? Di, kebanyakan di Jawa Timur ya, yang seperti yang teman-teman tahu, summit Pulau Jawa itu kan adanya di Semeru. Terus yang kedua di Slamet, Sumbing, Raung, terus di Arjuno, Welirang, dan Lawu. Oh, iya, iya. Seperti Iya. pada umumnya sih, Summit Seven Summit of Jawa pada umumnya. Oke, oke, Kak. Punya hobi mendaki sejak kapan, Kak? Sejak SMA atau kuliah, Kak? Aku itu kalau kalau suka ya, kesukaan terhadap alam gitu, terhadap gunung dan kawan-kawan itu udah dari zaman sekolah. Tapi pertama kali mendaki itu baru di tahun 2020. 2 tahun yang lalu. Wah, Baru cepet banget 2 ya. tahun. Sebenarnya Bisa. masih pemula kali ya. Kalau kalau soal waktu saya emang masih pemula. Tapi udah 7 gunung artinya dalam 4 bulan kakak mendaki satu gunung ya. Bisa jadi. Sebenarnya kemarin itu harusnya di tahun kemarin 2021 itu udah kelar semua Seven Summit. Tadinya mau target selama 6 bulan itu Seven Summitnya, tapi karena yang di Raung gagal, jadi pilot deh. Jadinya tahun Wah, sekarang baru kemarin. iya keren 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 kak. Ya. Nah, ini pembahasan kali ini kita membahas Gunung Lawu kak. Nah, pertama kali mendengar Gunung Lawu sebelum kakak berangkat ke Gunung Lawu, dulu informasinya seperti apa kak? Gunung Eh, Lawunya. oke, jadi aku itu sebelumnya sudah pernah mendaki Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Tapi karena apa ya namanya manusia penasaran dengan jalur yang lain ya kan. Akhirnya aku mencari referensi tentang pendakian via Candi Ceto. Karena waktu itu kan eh, menurut berita berita yang beredar katanya via Candi Ceto ini lebih ramah untuk jalur pendakiannya daripada jalur pendakian di Gunung Lawu yang lain. Nah, karena aku waktu itu memutuskan untuk solo hiking, untuk sendirian, jadi aku memilih jalur yang lebih ramah, begitu. Akhirnya aku mencari referensi lah tentang si jalur Ceto ini, jalur via Candi Ceto ini. Mencari referensi, terus udah dapet nih referensinya, dan aku nggak
pakai satu referensi tapi beberapa referensi. Jadi dari referensi sosial media kayak kayak di Instagramnya Lawu, terus dari referensi teman-teman yang udah pernah ke sana juga, terus dari referensi orang-orang sana. Karena kan ada beberapa kawan yang dari Karanganyar juga. Itu ngumpulin referensinya. Oh, oke oke oke. Cukup jarang sekali kalau orang daki gunung, cewek lagi sendirian daki gunung. Itu semangatnya seperti apa, Kak? Semangatnya kok sendirian ke gunung itu motivasinya yang membuat Kakak ingin bertualang sendiri itu apa, Kak? Kalau boleh Kira-kira, Kak? jujur, ya, kalau boleh jujur, motivasi terbesar untuk mendaki gunung sendirian itu sebenarnya karena patah hati. Waduh, Jadi karena memang kitanya kitanya patah hati, lalu kita tuh semangatnya itu semakin menggebu-gebu. Jadi yang awalnya kita kita semangat, awalnya udah semangat nih. Terus kita patah hati. Jadi tuh kita semakin lagi gitu. Semangatnya tuh semakin menggebu gitu. pelampiasan ya, Kak, berarti, Kak ya. Pelampiasan dengan mendaki gunung. Iya. Nah, waktu di jalan nggak ada tim yang membarengi, Kak. Istilahnya bahasa Jawa membarengi ya. Apa itu? Itu yang menemani atau jalan sendiri gitu, Pak. Aku ceritain dari pertama kali aku nyampe sana kali ya. Iya. Em, aku punya temen, dia anak Karanganyar. Nah, aku kan sempet nanya, nanti di sana boleh nggak solo hiking? Yang pertama ya, boleh nggak solo hiking? Jadi aku pertama nanya dulu, gunung ini boleh nggak untuk solo hiking gitu kan? Karena kan tidak semua gunung diperbolehkan solo hiking. Lalu setelah itu aku nanya, kalau turun Solo nanti transportasinya seperti apa? Aku nanya nih ke anak Karanganyar. Tapi ternyata temen aku yang orang Karanganyar ini berbaik hati mau mengantarkan aku dari turunnya aku bis sampai ke base camp Ceto. Jadi aku dari turun bis sampai base camp Ceto itu dianterin sama kawan aku ini. Terus pas udah nyampe base camp, waktu itu aku di base campnya Andika Rahayu, mungkin ya banyak yang kenal kali ya. Itu di base campnya Andika Rahayu, aku baru mulai trekking itu sekitar jam 11 siang. Jadi setengah 11 siang. Karena itu aku kesiangan gara-gara temen aku ini ragu karena ragu kalau aku bakal mendaki sendirian. Jadi dia itu kayak mengulur waktu gitu loh. Mengulur waktu agar aku tuh nggak usah berangkat aja gitu. Tapi karena emang aku udah mempersiapkan semuanya dengan matang, akhirnya aku berangkatlah berangkat trekking, mulai trekking lah jam setengah 11 mungkin ya, setelah aku sarapan. Nah itu temen aku udah nitipin aku jadi waktu itu ada barengan dari tripnya Tiga Dewa. Cuman karena aku pengennya sendiri, aku jalan duluan, aku trekking duluan. Gitu. Tapi mereka mau trekking di waktu yang sama aku, cuman aku trekking duluan. Nah terus aku mulai trekking, di waktu simaksi juga tidak ada kendala, pihak basecamp juga tidak mempersoalkan, apalagi waktu itu posisinya aku juga bawa HP, jadi lebih lebih safety ya. Terus pas udah mulai trekking dari pos 1 sampai ke pos 3 itu nggak ada orang sama sekali. Nggak ada pendaki sama sekali karena hari Jumat. Kebanyakan kan mereka mendakinya hari Sabtu Minggu. Itu hari Jumat nggak ada orang sama sekali, baru di pos 3 di warung itu yang sumber air, itu baru ada pendaki itu dari Surabaya, Sidoarjo. Mereka dari Surabaya, Sidoarjo. Jadi hampir sama bahasanya sama aku kan. Dari arah-arah timur juga. Itu aku ketemu sama mereka, tapi aku aku nggak berhenti lama di pos 3 karena aku kan sudah mempertimbangkan fisik aku. Kalau aku berhenti lama nanti aku semakin capek nih. Jadi aku tetap jalan melewatin mereka. Aku nyapa mereka, monggo mas, mbak gitu kan. Terus aku nyapa, terus jalan. Terus mereka nawarin berhenti, tapi aku nggak berhenti. Terus aku lanjut. Nah pas udah nyampe 4, itu hujan. Karena kan waktu itu masih musim hujan ya, bulan 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 Januari. Kan masih musim hujan kan. Hujan di pos 4, ketemu deh sama mereka lagi. Akhirnya kita ngobrol. Ternyata salah satu dari mereka tuh ada yang YouTuber juga. Jadi kita tuh ngobrolnya enak gitu kan. Terus ngobrol, ketemu sama mereka. Akhirnya dari pos 4 sampai ke pos 5 itu kita bareng. Jadi aku nggak sendirian. Dari pos 4 sampai pos 5 tuh aku nggak sendirian. Terus aku ketemu sama anak-anak Magetan juga. Itu aku udah
mengalami cedera kali ya di sini di pundak. Nggak cedera-cedera banget sih, cuman karena capek ya bawa barang full set kan. Jadi akhirnya perih si pundak aku, terus ketemu sama anak-anak Magetan ini, dan mereka menawarkan bantuan untuk carrier aku dibawain gitu. Terus aku bilang nggak usah, karena kan aku sudah mempertimbangkan resiko hal-hal yang kayak gitu ya, kayak sakit pundak dan kawan-kawan itu kan harusnya aku udah nanggung sendiri. Jadi aku nggak usah gitu. Akhirnya mereka tidak mau memaksa karena kan mereka juga tidak begitu kenal aku. Mungkin mereka takutnya aku nggak percaya gitu kan sama mereka, padahal kan kawan-kawan pendaki pasti baik-baik ya. Terus akhirnya aku dipinjemin kain, jadi aku tetap bawa carrierku sendiri sampai ke Gupakan Menjangan. Tadinya di Bulak Peperangan itu aku udah lemes, itu tuh udah nggak ada semangat buat ke Gupakan Menjangan, karena tujuan aku sebenarnya kan Gupakan Menjangan, tapi karena sakit aku tuh udah down di situ. Cuman karena ada pendaki yang lain tadi, terus mereka bilang yakin nggak mau ke Gupakan aja gitu kan. Akhirnya aku tuh semangat lagi. Udah akhirnya aku ke Gupakan. Ketemu Oh sama ya, mereka, bareng sama mereka. Ya Kak, dari cerita Kak tadi kayaknya persiapan Kakak sangat matang sekali ya Kak untuk Harus solo kayak gitu. hiking. Nah, kira-kira rekomendasi apa Kak untuk teman-teman agar mempersiapkan dengan baik apa aja yang harus dipersiapkan ketika mereka solo hiking Kak? Kayak tadi kan HT, Hmm. terus apa lagi Kak kira-kira selain HT? Kalau ketika solo hiking sebenarnya jauh lebih baik kalau menurut aku ya, aku nggak mau menggurui juga nih Kak, soalnya kan aku juga masih pemula kan. Kita saling sharing aja, mungkin kawan-kawan di sini juga ada yang mau menambahkan. Kalau menurut aku HT itu emang udah hal yang wajib, karena kan kita kalau mendaki berdua, kalau kita ada masalah, kan kita nggak tahu ya kondisi di alam, kita ada masalah, otomatis teman yang satunya koordinasi ke bawah minta bantuan kan. Nah, kalau kita megang HT, kita tuh harus dipaksa buat berbicara. Ketika ada masalah ya kita harus komunikasi dengan HT. Untungnya di Lawu itu kemarin sampai Gupakan Menjangan itu HT-nya masih terkoneksi dengan baik. HT-ku tuh masih terkoneksi dengan baik, karena kan ada beberapa gunung yang frekuensi HT-nya tuh nggak nyampe kan, sampai sekian sekian kilometer gitu nggak nyampe kan. Tapi kalau di Lawu untungnya aman. HT. Terus itu kalau bisa ada alat navigasi, tapi aku karena nggak punya dan nggak perlu memaksakan juga, akhirnya aku nggak pakai alat navigasi. Terus kemampuan membaca peta itu wajib sih, soalnya kan kemampuan membaca peta, terus kemampuan membaca apa itu namanya marker petunjuk petunjuk di gunung itu juga wajib. Kalau iklim Kak, iklim mau hujan nggaknya itu udah dipersiapkan belum nggak sebelumnya Kak? Oh Kakak iya. udah baca dulu perkiraan eh cuaca. Iya bener. Aku aku nanya-nanya ke kawanku yang anak-anak Karanganyar tadi, dan nanya ke pihak base camp, cuaca di sana seperti apa akhir-akhir ini. Kemarin itu katanya temenku selama seminggu itu nggak hujan sama sekali katanya. Tapi aku walaupun nggak hujan sama sekali, karena emang itu musim hujan, aku tetap packing basah. Carrierku tetap packing basah dan aku tetap sedia jas hujan dengan baik. Walaupun temanku bilangnya seminggu di sana nggak hujan, tapi ternyata pas di sana kan hujan, dapat hujan. Hujan, mantap, mantap, mantap. Ini banyak yang komen juga Kak. Yang live di saya sudah 40. Oke. Gimana? Nah, pertanyaan selanjutnya Kak. Nah, Kakak waktu itu pernah ke apa? Nyamperin ke warung Mbak Yum nggak Kak? Waktu di Nyamperin. puncak. Sarapan di sana. Iya, sarapan di sana. Setelah turun summit, aku mampir ke Mbok Yem karena kayak kurang afdol aja gitu kan kalau nggak mampir ke Mbok Yem di Lawu tuh. Iya Kak. Kalau kawan-kawan yang lain. Nah, kira-kira 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 waktu dari pos 1 ke pos 3 Kakak kan sendirian. Itu bagaimana cara Kakak? Apakah Kakak nge-track berdasarkan jalannya aja ataukah Kakak eh, karena belum pernah ya
Itu apakah kakak punya feeling tersendiri dari pos 1 sampai ketiga kan sendirian terus mungkin kalau nggak salah 3 sampai 4 jam ya di sana. Aku tuh prinsipnya gini, aku emang jalannya itu nggak cepet, nggak termasuk cepet dan kayaknya nggak termasuk lambat sih, maksudnya normal gitu loh. Tapi aku tuh prinsipnya nggak mau berhenti terlalu lama. Jadi kalau kalau aku udah trekking siang nih, kesiangan, jam setengah 11 siang baru trekking, itu mau nggak mau, sebelum malam, sebelum hari udah gelap, itu aku harus udah pasang tenda, dimanapun itu. Jadi aku tuh nggak terlalu narget di Kupakan Menjangan kalau lagi sendiri. Karena kondisi malam itu kan yang pertama dingin, terus yang kedua kan nuansanya udah beda kan kalau malam itu. Jadi aku menghindari hal-hal kayak gitu. Oh iya, iya kak. Ini ada pertanyaan dari netizen kak. Mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyain ke mbaknya. Kenapa banyak gunung di Indonesia tapi dia lebih memilih ke Lawu dalam pelampiasan patah hati kak? Kenapa kak? Ke Lawu kak? Sebenarnya alasannya klasik banget dan alasannya simple banget karena aku kan dari Sidoarjo. Tadinya rencana aku itu ada di dua pilihan di Gunung Butak yang ada di Batu sama di Lawu ini. Kenapa? Kenapa di gunung ini? Karena dua gunung ini yang menurut aku moda transportasinya paling mudah karena aku nggak mau bawa motor kan waktu itu kan emang lagi nggak ada kendaraan sendiri akhirnya aku Iya. juga mempertimbangkan soal transportasi. Nah, kenapa aku bisa milih ke Lawu, menentukan ke Lawu? Karena ketika aku mencari referensi di Gunung Butak, itu kawan-kawan aku yang di daerah sana kurang kurang apa ya? Akunya kurang srek gitu loh dengan dengan kawan-kawan aku. Terus ditambah lagi kalau yang Karanganyar, kayak yang Laut Via Ceto, itu kawan aku welcome banget. Jadi, wah bagus nih ada yang nganterin ke BC gitu. Jadi cuma simple banget sebenarnya, bukan karena Lawu apa-apa dan kawan-kawan enggak. Siapa tahu mencari jodoh di sana gitu kak. Nah, Kak berarti transportasi dari Sidoarjo ke Lau itu startnya dari Bungurase ya Kak ya? Bungurase. Dari Sidoarjo, aku dari Krian, Oh, Krian. tahu? Oh, dari iya tahu. Saya anak Surabaya Kak. Dari Oh, anak Surabaya. ya, Surabaya ya. Jadi Krian naik Harapa apa? Naik Sugeng Rahayu dan sebagainya turun terminal apa Kak? Aku turunnya di Palur. Sebenarnya turun di Terminal Solo juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang memang tidak ada kawan dari Karanganyar atau dari Solo, itu turun di Terminal Solo. Nanti dari Terminal Solo, transit bis kecil ke Terminal Karangpandan. Itu sekitar berapa ya? Kata temenku itu, aku kan udah nyari referensi. Mungkin aku bisa membagikan referensiku ke sini kali ya. Dari Terminal Iya. Solo ke Terminal Karangpandan, itu bis kecilnya sekitar 15 ribuan, 15 ribu sampai 20 ribu. Nanti dari Terminal Karangpandan ke Terminal Kemuning. Terminal Kemuning itu naik bis 3 per 4. Bis 3 per 4, habis itu dari Terminal Kemuning naik ojek sekitar 30 ribu ke base camp. Nah, kalau teman-teman emang mau, kan kemarin banyak juga teman-teman aku yang nanya soal transportasi dari Sidoarjo atau dari Solo ke base camp Ceto. Itu aku kasih tahu kayak gitu. Oh, oke oke. Dari Solo ke oke oke. Oke Kak, kita note. Terus kita coba review lagi ada pertanyaan dari beberapa netizen. Kapan Kak main ke Sulawesi? Wis, jauh Mas. Ada Wow, pertanyaan Kak. Kapan Kak main ke Sulawesi? doain aja ya. Soalnya karena emang aku suka traveling, aku suka kemana-mana, jadi doain aja ya. Semoga bisa kesampaian ke sana. Ada lagi Kak, komen dari netizen. Kak Latifa, please jangan senyum. Saya mimisan langsung kalau kakak senyum. Ada-ada aja. Gak bisa, Latifanya selalu senyum. Kak Latifa udah mendaki berapa gunung? Selain 7 summit tadi Kak. Di Jawa Kak. Apa ya? Aku nggak ngitung sih. Pokoknya cuman baru di wilayah Jawa doang. Aku belum keluar Jawa.
Semeru pernah kak ya? Semeru? Baru sudah 2 kali. Waktu itu bulan bulan April 2021, terus bulan depannya langsung naik lagi gitu. Wah, keren. Apa sih yang memotivasi kakak kalau daki gunung kan capek ya kak? Apalagi perempuan. Apa yang memotivasi kakak kok berkali-kali mau mendaki gunung mengulangi lagi apa kak? Motivasi kakak? Apa ya? Apalagi hmm, Alasannya juga klasik sih, karena karena merasa tertantang. tertantang ya. Tantang. Berarti ada lagi pertanyaan netizen kak. Pak, kak apakah nggak ketakutan ketika pendaki lain sendirian sepanjang pendakian, apalagi wanita? Oh, apa aku nggak takut gitu? Iya, heeh. Aku aku dari agama Islam dan aku nggak merasa takut hal seperti itu. Aku takut sama Allah, guys. Terus Nggak, dalam banget kak. alhamdulillahnya aku nggak takut karena aku sopan. Maksudku, Hmm. aku menjaga sikap di alam. Aku menghargai aku ini adalah tamu di sana, jadi aku menjaga sikap. Jadi tidak ada yang perlu aku takutin karena kita tamu itu raja ya nggak sih? Asalkan kita sopan ya kita nggak akan kenapa-napa. Oke, mantap mantap kak. Nah, pertanyaan lagi kak, persiapan fisik, fisik gimana pak? Kalau kakak mempersiapkan fisik untuk mau mendaki? Kalau aku udah beberapa bulan tidak mendaki gunung, biasanya aku jogging. Jogging sekitar 30 sampai 60 menit setiap setiap mau mendaki gunung itu 1 minggu sebelum mendaki gunung itu sudah rutin jogging. Nanti H-1 pemberangkatan itu aku berhenti, aku istirahat. Sama seperti pelatihan fisik pada umumnya. Tapi Oh, oke. kalau tapi kalau aku beberapa waktu sebelumnya aku sudah mendaki gunung, kayak misalnya minggu ini aku habis dari sini, terus 2 minggu lagi aku habis dari sini gitu. Terus mau ke Lawu nih, ya udah nggak usah pakai latihan fisik kayak jogging-jogging lagi karena kan udah kelatih dengan gunung-gunung yang sebelumnya. Gitu. Oke kak. Ya, ya. Nah, kak, kakak kan 2 kali mendaki Gunung Lawu lewat jalur berbeda. Menurut kakak itu apa yang menjadi ciri khas dari tiap jalur di Gunung Lawu? Ya, dan itu terus ada lagi jalur lainnya kak. Dari 2 jalur tersebut. Yang paling menonjol itu treknya ya. Pasti treknya sih. Kalau Sempora Sewu kan lebih trek Nah, batu-batu. ya. Lebih sakit ya kan. Sakit buat didengkul. Kalau di Ceto itu jalurnya lebih ramah. Cuman gitu aja. Kalau di Ceto itu lebih nuansa. Kalau aku sih nuansa apa itu namanya nuansa mistis apa ya? Kalau kata kawan-kawan tuh nuansa mistisnya itu lebih jauh lebih kena di Ceto sih karena kan banyak Candi-candi ya. banyak candi-candi Ada. terus banyak apa itu namanya banyak bangunan-bangunan kayak gitu kan. Jadi mungkin lebih Iya. dapatnya pas Ceto. Apalagi kan dari di jalur saat apa namanya dari sebelum pos 1 dari base camp sampai ke pos 2 itu kan penuh kayak gitu-gitu semua kan. Jadi ketika kita jalan sendirian mungkin rasanya kayak aduh pengen cepet-cepet gitu kan. Gitu sih. Iya kak. Ini ada pertanyaan lagi kak. Mohon maaf. Ini ketika haid naik gunung itu gimana? Dia aku pemula gitu pak. Ada pertanyaan netizen. Gimana apanya nih? Gimana cara buat buat menjaganya kak? Jaga kebersihannya gitu. Iya betul. Karena kan ada beberapa tempat yang tidak diperbolehkan lewat atau gimana gitu kak. Kalau aku sih untuk perempuan-perempuan yang menstruasi, hal yang pertama yang harus kalian perhatikan itu kekuatan fisik. Yang pertama itu kekuatan fisik. Jadi jangan jangan berpikiran soal hal-hal gaib dulu, jangan berpikiran soal nanti nanti nggak boleh di gunung ini, nanti takut hilang dan kawan-kawan jangan ke sana dulu, tapi
ke kekuatan fisik kalian, karena kan ketika perempuan menstruasi itu ada perempuan-perempuan yang mereka ini lemah lemah saat menstruasi, jadi mereka tidak bisa aktivitas terlalu berat. Nah, kalian pahami dulu fisik kalian ketika ketika kalian mendaki gunung ini, kalian bakal kuat nggak gitu, karena kan ada beberapa perempuan yang lemah saat menstruasi. Terus kalau untuk menjaga terus yang kedua itu harus dijaga kebersihannya. Walaupun kamu kamu ini perempuan sendiri, kamu tetap apa ya, bukan bukan merahasiakan, tapi lebih tepatnya tidak perlu dalam hal sampah deh, dalam hal sampah itu jangan jangan sampai bercampur gitu loh dengan sampahnya sampahnya kawan-kawan tim yang lain. Jadi kalian itu ketika ketika mengganti pembalut, setelah ganti sampahnya simpan sendiri, jangan, apalagi jangan jangan dibuang di gunung ya, jangan dibuang di alam ya, itu jangan. Walaupun itu bukan sampah pembalut, kalau kalian membuang sampah di gunung berarti kalian tidak menghargai si tuan rumah, si si penghuni sana, berarti kalian tidak sopan. Nah, itu yang bikin kalian kenapa-napa gitu, kenapa-napa dalam hal apa namanya, dalam hal psikis atau fisik kawan-kawan, itu yang bikin. Jadi apa ya, nggak melulu soal soal menstruasi terus kalian, karena kan banyak ya kak ya, menstruasi terus nggak boleh mendaki gunung karena beberapa hal, karena nanti takutnya kesurupan, kemasukan dan kawan-kawan kayak gitu. Karena jujur aja aku udah beberapa kali menstruasi naik gunung juga, nggak apa-apa, nggak ada kendala apapun, asalkan itu tadi menjaga kebersihan dan kalian tuh paham kondisi fisik kalian tuh sampai mana. Oke. Ya, apa kurang? Cukup sih Kak, cukup mencerahkan bagi teman-teman yang mendaki, apalagi perempuan. Ada pertanyaan lagi Kak, Kakak lebih enak trekking malam atau pagi? Ini pertanyaan dari Mas Brandalas. Maaf, masih pemula Kak, gitu Pak. Menurut Kakak, malam atau pagi Kak? Pagi dong. Pagi ya. karena karena apa ya, menghindari resiko yang terjadi. Kalau kalau bisa mendaki pagi ya pagi, tapi kalau misalnya emang tidak punya waktu, terus ada kendala-kendala yang lain ya malam juga nggak jadi soal sebenarnya. Cuman kalau disuruh milih, aku lebih milih pagi. Aku lebih milih saat kondisi masih cerah, Oke, karena kan pagi. di situ aku tuh bakal terhindar dari apa namanya, dari dinginnya malam, dan yang kedua dari fokusnya jalan ketika ketika malam, ketika kita jalan malam dengan ketika kita jalan pagi kan fokusnya beda. Iya, Fokusnya kemana-mana. Kalau aku ya, kalau aku ini. iya. Nah, setiap kita live selalu ada yang tanya gini Kak, gunung mana yang paling mistis? Mistis sejak gunung mana yang paling mistis ketika Kak Latifa mendaki? Menurut Kakak? Ini setiap kita live pasti ada yang tanya seperti ini. Kalau aku sih, menurut aku Gunung Arjuna. Arjuna ya, oke. Hmm. Iya ya, Arjuna ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Naufal. Kak, bagaimana cara menghemat saat transportasi? Menghemat transportasi maksudnya, ke lokasi. Menghemat Apakah pengeluaran transportasi. apakah naik kendaraan umum pun cari yang seperti apa gitu, Pak? Kalau kunci utamanya, kalau menurut saya kunci utamanya adalah mempertimbangkan dengan baik, referensi dengan baik. Jadi ketika aku mau berperjalanan jauh, berpergian jauh, itu aku mesti bikin list. Mesti bikin list kalau misalnya aku naik bis, aku habis berapa. Terus selain itu, selain pengeluaran materi, juga aku mempertimbangkan waktu. Kalau naik bis nanti bakal bakal nyampe jam berapa, terus aku harus apa namanya, transit transit gak kayak gitu. Terus kalau misalnya naik kereta, habisnya berapa, terus bakal transit gak kayak gitu. Jadi lebih ke rencana awal.
itinerary awal itu harus matang, bener-bener matang, bener-bener detail. Kalau aku kayak gitu, soalnya bahkan teman-temanku itu ngiranya udah sih nggak usah sedetail itu, santai aja, pokoknya budget kira-kira segini gitu. Kadang teman-teman aku tuh kayak gitu, tapi kalau aku nggak bisa. Kalau ada aku harus detail banget pertimbangannya kayak gitu. Kalau yang pertama ya, yang utama. Terus yang kedua, ketika kalian berada di tempat di mana kalian itu baru pertama kali di situ, kayak misalnya nih, aku baru pertama kali ke Karanganyar. Itu kalian jangan sampai terlihat seperti orang asing. Jangan sampai terlihat seperti orang bego. Oh ya, jangan bingung. Jadi gimana caranya kalian itu seolah-olah menguasai tempat itu. Biar nggak dibohongin, biar nggak dibodohi, karena kan di tempat asing itu orang-orang namanya plus 62 ya, namanya manusia juga, itu memanfaatkan keadaan dengan baik. Itu. Wah, kayaknya Kak Zaroh ini memang pendaki pro ya Kak ya. Pendaki pro, semuanya dipersiapkan dengan baik, pengalamannya banyak. Ya, ada pertanyaan lagi Kak, yaitu Kak, apakah siap nanjak izin ke orang tua dulu atau langsung berangkat aja? Aku, aku mau jawab ya. Aku itu kan sudah menginjak dewasa ya kan. Sudah di atas umur gitu maksudnya. Jadi ketika mau berpergian itu aku lebih tepatnya ngasih tahu, pamitan, bukan minta izin. Jadi aku nggak bilang, aku boleh nggak, kalau minta izin kan gini, aku boleh nggak ke sini naik gunung ini sama ini dan kawan-kawan terus berhari-hari gitu. Nggak minta izin, tapi lebih tepatnya aku ngasih tahu. Jadi kayak gini, Ma aku besok hari Sabtu mau ke Gunung Lawu 2 hari, pulang hari Minggu. Sudah gitu doang. Jadi nggak minta izin. Boleh nggak? Karena kalau kita minta izin, boleh nggak? Gitu pasti mereka jawabannya ngapain sih naik-naik gunung? Ah nggak usah lah. Pasti kayak gitu. Tapi kalau kita ngasih tahu, kita langsung pamitan, pasti dia bilangnya oh ya udah hati-hati. Gitu. Berarti iya, 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 iya Kak, Nggak siap Kak. Ini bisa jadi ngakak. pembelajaran teman-teman juga. Jadi memberitahu aja tanpa harus mendapatkan konfirmasi ya atau tidaknya, benar atau tidaknya. Tapi itu untuk kalian yang sudah dewasa ya guys. Kalau masih sekolah jangan jangan jangan. Ada lagi Kak pertanyaan Kak. Eh, Bagaimana cara merecovery ketika capek di tengah jalan Kak? Waktu Hmm, trekking. ya otomatis harus istirahat ya ketika capek. Cuman aku sebelum merasa capek mengantisipasinya aku mengatur ritme perjalanan karena kan ini ceritanya di Lawu itu kan aku mendakinya sendirian. Ketika mendaki sendirian otomatis tidak ada seseorang yang bisa aku apa ya bergantung gitu loh, bergantung diri. Nanti kalau capek ada temenku nih kayak gitu kan nggak ada. Jadi aku mau nggak mau harus mengatur ritme langkah kakiku. Jadi harus stabil gitu. Aku nggak mau cepet-cepet, nggak mau dikejar waktu juga. Aku santai banget. Aku nggak mau cepet-cepet. Yang penting aku bisa bisa nyampe karena kan tujuan kita mendaki gunung bukan pulang dengan selamat, tapi tujuan kita mendaki gunung adalah untuk sampai di puncak. Karena pulang dengan selamat itu bukan tujuan, tapi kewajiban ya kan. Hmm. Akhirnya aku mengatur ritme ketika aku merasa capek nih. Aku berhenti dan aku berhentinya nggak mau lama karena ketika kita menurut aku ketika kita berhentinya terlalu lama, kita itu bakal mulai kaki kita dari awal lagi. Jadi yang udah panas nih, udah apa namanya udah ada kontraksi otot, udah ada pergerakan otot, terus kita berhentinya terlalu lama, jadi ototnya mulai lagi. Jadi itu yang bikin bikin semakin capek kayak kayak di pos 3 ke pos 4 itu kan kata orang-orang itu yang paling berat. Nah, aku waktu itu tuh apa namanya mengantisipasinya kayak gini karena menurut orang-orang ini pos 3 ke pos 4 itu treknya yang paling berat. Aku di pos 3 nggak mau berhenti lama. Jadi aku cuma ngisi air, ngisi di sumber air, terus istirahat sebentar, minum cuma sekitar paling lama 10 menitan, langsung aku jalan lagi. Karena waktu itu posisi kakiku masih panas. Kalau aku terlalu lama berhenti, nanti aku
bener kata orang, dari pos 3 ke pos 4 itu berat banget. Dan aku nggak mau. Akhirnya kan aku sampai ke pos 4, ternyata nggak berat loh. Maksudku, ternyata sama aja dengan pos 1 ke pos 2 atau pos 2 ke pos 3 dan pos 3 ke pos 4. Ternyata sama aja jalurnya. Ya wes emang kayak gitu loh. Nggak seberat orang-orang kira, karena kan kebanyakan orang-orang itu di pos 3 berhentinya lama banget. Jadi pas mau jalan lagi pos 3 ke pos 4 berat banget kayak gitu. Intinya jangan berhenti terlalu lama sih. Oke. Jangan berhenti terlalu lama. Iya, kita note. eh kita coba review lagi, Kak. Teman-teman, pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari teman-teman. Oke, pertanyaan dari saya aja, Kak. Kalau pesan dari teman-teman yang mau mendaki Gunung Lawu apa, Kak? Pesannya ke mereka, Kak. Bagi yang tim dan bagi yang solo. Pesannya, walaupun kalian berpergian karena sakit hati, kalian harus tetap fokus. Wih, fokus, fokus. Iya, iya. Fokus. Karena orang-orang yang sakit hati kan biasanya tidak fokus toh, Kak. Terus juk Oh, malah iya. malah jadi masalah nanti kan kalau nggak fokus terus kemana-mana. Oh ya. Kakak pernah mengalami kram nggak, Kak? Waktu daki? Kram. Pernah. Nah, cara menanganinya kemarin seperti apa, Kak? Menurut Kakak? Itu di Lawu juga tapi via Cemoro Sewu waktu itu tuh. Aku, Oh, di Arjuna juga pernah. Jadi selama aku kram, kan aku dulu tuh ngiranya, tak pikir kakiku itu apa itu istilahnya ya, ciri ya, kayak ada temanku tuh ciri oh iya. apa Ada ya, gangguan. jadi dia itu selalu sakit gitu loh kaki kiriku itu. Tapi ternyata pas pendakian, aku itu kan orang yang berpegang teguh dengan akal pikiran aku. Jadi ketika aku berpikir bahwa aku tidak akan kenapa-napa dan aku pasti akan sembuh, aku pasti akan bisa nyampe puncak dan turun dengan selamat, itu ini aku nggak bohong, aku nggak sulap juga, tapi emang benar. Ketika aku berpikiran seperti itu, tiba-tiba kakiku ini kuat gitu loh buat jalan. Padahal, Oh, padahal aslinya tuh kram, cedera. Jadi ketika udah diobatin nih, karena aku kan pakainya salon pas ya, pakai apa iya. namanya itu salon pas sih, apa sih, counterpan, pakai counterpan. Counterpan. Ya aku kan ketika udah, aduh HP-nya mau jatuh. Ketika ketika kram, aku olesin counterpan dulu. Aku olesin counterpan dan itu jangan dipijet. Ketika kram itu jangan dipijet. Jadi cukup diolesin aja karena kalau kram terus dipijet itu malah makin sakit karena kan kita nanti akan jalan lagi. Kecuali kalau kita udah berhenti, stop berhenti nggak mau jalan lagi, itu boleh dipijet. Jadi kawan-kawan kalau kram cukup diolesin aja. Di atas itu jangan dipijet. Itu aku tahu ilmunya sebenarnya awalnya dari rangernya Lawu juga waktu itu pas aku kram kan. Nah terus ketika udah diolesin, aku tuh berpikir gitu loh, ngumpulin energi-energi positif dalam pikiran aku, gimana caranya aku ini pasti sembuh, aku pasti bisa nyampe, dan ini kakiku pasti nggak kenapa-napa. Akhirnya ketika pikiran aku tadi positif, aku beneran bisa jalan. Bahkan sampai karirku tetap tak bawa, kan temanku bilang, ketika kram itu kan udah carrier-nya tak bawain aja, kamu jalan aja biar biar nggak terlalu berat. Nggak usah, nggak apa-apa, aku pasti bisa gitu. Tapi kalian jangan memaksakan ya, ketika emang merasa bener-bener nggak kuat banget ya jangan jangan sok kuat juga. Cuman waktu itu aku masih bisa ngumpulin energi positif dalam pikiran aku, tapi ketika kita sudah tidak bisa mengumpulkan energi positif ke dalam pikiran kita, ya ya sudah, kita harus kalah dengan keadaan, ya mau nggak mau harus dibopong gitu. Aku tetap Ilmu baru. dari akal pikiran kalau aku. Ilmu baru nih kalau kram nggak usah dipijet ya, diolesin sama counterpan dan sebagainya, dan juga olah pikir sih, olah pikir bahwa saya harus bisa 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 untuk muncak. Oke.
Oke, banyak juga pertanyaan yang live sekarang 20. Mungkin coba teman-teman ada yang nanya lagi. Kakak Sidoarjo mana, Kak? Aku Wonoayu. Oh, oke. Ini kakaknya dari Surabaya ya? Iya, Surabaya di Mulyorejo Utara, Kak. Galaxy Mall. Base campnya emang di Surabaya, base campnya gitu. Apa? Eh, enggak, base camp. Jadi tiket pendakian itu ada 5 base camp sih. Satu di Batam, Batam Kepulauan Riau. Dua di Semarang, tiga di Surabaya, empat di Kediri Jawa Timur, sama di Jakarta Utara, Kak. Base camp ya, tempat kumpul-kumpul teman-teman aja, Kak. Kalau mau mendaki kemana, terus butuh penginapan dan sebagainya, bisa ngecamp di, bukan ngecamp sih, nginep aja di tempat kita gitu, gratis, secara gratis gitu, Pak. Kalau kakak nanti ada acara di mana kayak di misalnya mendaki di area Kepulauan Riau, bisa mampir ke tempat kita, Kak, di Batam. Atau kalau mau Siap, ke Jawa Timur bisa mampir ke Semarang juga. siap. Tunggu saja ya, saya merepotkan kalian. Nah, siap, siap, Pak. Terus ada lagi pertanyaan. Pertanyaan, momen mana, Kak, yang paling diingat dan ada keinginan balik ke momen itu, Kak? Momen yang paling diingat dan eh, mau balik ke momen itu waktu mendaki maksudnya, Kak. Momen, momen. Gimana ya? Sebentar, aku ingat-ingat dulu ya. Karena karena kayaknya hampir semua gunung itu sama aja kan. Maksudnya momennya itu apa ya? Aku ingat-ingat dulu. Di kayaknya tetap di Arjuna deh. Arjuna ya? Iya deh, kayaknya di Arjuna. Arjuna, Arjuna. Apa, Kak, yang membuat kakak tidak melupakan Arjuna? Bukan Arjuna ya, Arjuna. eh aku tuh setiap ke Arjuna selalu ada aja kendala. Kayak kayak waktu pas via via Trates itu aku apa namanya baru baru pertama kalinya aku ketakutan di jalur pendakian karena nggak ketakutan banget sih maksudku waktu itu tuh posisinya maghrib jam 6 kan dari Lembah Kidang ke Pondokan aku mau ngecamp kedua kan karena mau double summit itu di jalan ada suara waktu itu aku tinggal berdua doang karena temanku yang dua itu udah di depan ada suara kayak perempuan perempuan ketawa gitu tapi ketawanya kayak nangis gitu dan itu temenku Wah, juga ngedenger jadinya pas kita di jalan denger nggak denger gitu terus ya udah kita tuh jalannya cepet langkahnya cepet karena sebelum sebelumnya tuh aku dari Gunung Lawu pun nggak pernah ada hal-hal yang aneh gitu loh nggak pernah ada nuansa-nuansa yang serem kayak gitu nggak pernah jadi pas di Arjuna tuh ya terkenang banget gitu lah tapi pas di pas udah turun kita kan nyari-nyari referensi kayak gitu kan kita kayak memulihkan pikiran kita kan bahwa itu tadi tuh pasti nggak apa-apa gitu kita cuma pikiran kita karena pas turun juga pas turun itu aku ngerasanya tuh nggak nyampe gitu loh ini kok nggak nyampe base camp tapi sebenarnya kalau pakai logika emang jalur via Tretes ini kan apa panjang banget maksudnya panjangnya itu tertutup terus vegetasinya tertutup jadi tuh rasanya tuh kayak nggak nyampe kan kayak bosen ini kok nggak nyampe gitu tapi karena waktu itu sudah dihantui hal-hal yang seperti itu jadi mikirnya aduh ini kok nggak nyampe aduh apa aku nyasar ya Allah nanti aku kalau nggak pulang gimana udah mikirnya ke sana akhirnya karena hujan juga aku jatuh berkali-kali itu ini tulang ekorku udah ketatap batunya Tretes berkali-kali gitu makanya menurut aku yang paling terkenang sih di Arjuna terus tuh pas udah turun baru nyari-nyari referensi ternyata kan ada hewan yang namanya bajing apa sih burung.
Ada burung? musang ya. Pisang. Oh Musang ya. ya kan. Setahu aku musanya lagi birahi itu suaranya kayak kuntilanak ketawa. Jadi kalau misalnya Oh, di logika, oh ternyata. Tapi karena waktu iya, itu kita ilmu pengetahuan, jadi kita mikirnya, kuntilanak, kuntilanak. iya, iya, iya. Baru tahu juga sih Kak, kalau ternyata musang suaranya bisa seperti itu. Iya, iya, Itu musang lagi birahi. iya, Kurang ajar emang. iya Kak. Mungkin dari Kakak mungkin ada yang mau ditanyakan Kak, lain atau mau yang ditanyakan ke kami tentang tiket pendakian atau apa, biar mungkin karena waktu juga sangat terbatas Kak. Jadi sampai 30 menit kita live IG, mungkin ada yang mau ditanyakan atau Apa ya? Kayaknya cukup dijelaskan sih ya tadi ya. iya. Oke Kak. Iya Kak. Terima kasih Kak Zahroh atas waktunya. Semoga suatu saat Kak Zahroh bisa bisa mendaki bareng dengan tim tiket pendakian, dan mungkin Kak Zahroh kalau kalau apa main-main ke Semarang ataupun ke Surabaya atau ke Batam atau ke Kediri, kan banyak gunung juga, bisa mampir ke base camp kami dan kita akan menampung dengan bagus. Siapa tahu ada yang bisa kita kerjakan bareng Kak. Ya, ya. Oh ya, pertanyaan terakhir Kak, ini ada yang tanya, next trip kemana? Next trip Kak, siapa tahu bisa join teman-teman yang ada di sini dengan Kakak. Next trip insya Allah saya mau ke Sindoro. Soalnya kan yang kemarin, bulan kemarin saya nggak jadi naik ke Sindoro karena ada kendala. Jadi insya Allah minggu ini mau ke Sindoro. Minggu ini ya. Ya teman-teman yang mau ke Sindoro bisa join dengan Kakak. Kakak Zahro siapa tahu. Atau mungkin mampir ke base camp kami yang ada di Semarang Kak. Kan pasti lewat Semarang juga ya. Sindoro, Sindoro. Ya. Itu dulu Kak Zahrov, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu, semoga dilimpahkan rezekinya dan tetap semangat walaupun sedang patah hati. Nanti kita ketemu di gunung-gunung selanjutnya. Saya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ini aku live ya berarti ya? Ya, makasih. Oke, bye-bye. Bye.